tersebut terlihat dari beberapa lap awal yang dijalani Veda. Sang pembalap Indonesia tidak langsung menyerang catatan waktu, melainkan berusaha memahami karakter lintasan, mengumpulkan data, sekaligus menguji berbagai opsi setting yang telah dipersiapkan oleh tim sebelum akhir pekan balapan dimulai. Banyak yang mungkin melihat posisi Veda di FP1 dan menganggap performanya belum maksimal. Namun jika diperhatikan lebih dalam, justru terlihat bahwa Veda sedang menjalankan sebuah skema yang cukup matang. Fokus utamanya bukan menjadi yang tercepat pada hari pertama, melainkan menemukan fondasi motor terbaik untuk menghadapi sesi-sesi penting berikutnya. Yang menarik, pendekatan kali ini terasa berbeda dibandingkan beberapa seri sebelumnya. Jika pada beberapa balapan terdahulu, Veda cenderung langsung agresif sejak awal untuk mencari batas kemampuan motor dan lintasan, di Brno ia terlihat jauh lebih tenang dan progresif. Setiap lap seolah digunakan untuk mempelajari satu persatu sektor sirkuit yang terkenal memiliki karakter teknikal dan menuntut presisi tinggi tersebut. Brno sendiri bukan sirkuit dapat membuat seluruh program pengujian menjadi berantakan. Melihat pola yang dijalankan Veda, besar kemungkinan tim memang sengaja mengorbankan sedikit kecepatan di awal demi mendapatkan data yang lebih lengkap. Dengan memahami bagaimana motor bereaksi pada berbagai kondisi lintasan, tim akan memiliki gambaran lebih jelas mengenai setting yang paling ideal saat memasuki sesi kualifikasi maupun balapan. Inilah yang membuat FP1 sering disebut sebagai uji klinis bagi para pembalap. Bukan sekedar soal posisi di papan waktu, melainkan tentang bagaimana menemukan keseimbangan antara akselerasi, pengereman, traksi, hingga kestabilan motor ketika ban mulai mengalami penurunan performa. Dan sejauh ini, Veda terlihat menjalankan proses tersebut dengan sangat sabar. Ia tidak terburu-buru mengejar sensasi catatan waktu instan, melainkan membangun performanya sedikit demi sedikit. Strategi seperti ini seringkali menjadi pertanda bahwa tim memiliki rencana jangka panjang untuk sepanjang akhir pekan balapan. Meski belum langsung menemukan titik sempurna pada motor, tanda-tanda positif sudah mulai terlihat dari pendekatan yang dilakukan Veda di FP1 Ceko. Ia tampak lebih metodis, lebih tenang, dan lebih fokus terhadap pengembangan paket motornya dibandingkan sekedar mengejar posisi sesaat. Apabila data yang dikumpulkan pada sesi awal ini berhasil diterjemahkan dengan baik oleh tim, bukan tidak mungkin Veda akan menunjukkan peningkatan yang signifikan pada sesi berikutnya. Karena terkadang pembalap yang terlihat paling lambat belajar di awal justru menjadi yang paling siap ketika momen penentuan benar-benar tiba. Dan dari apa yang diperlihatkan di Brno hari ini, Veda tampaknya sedang membangun sesuatu secara perlahan, bukan untuk menjadi cepat dalam satu lap, tetapi untuk menjadi kompetitif sepanjang akhir pekan balapan. Yang paling mengejutkan dari sesi Free Practice 1 kali ini bukanlah posisi Veda Ega Pratama di papan waktu, melainkan fakta bahwa ia tetap mampu menciptakan sejumlah pencapaian luar biasa meskipun sedang fokus melakukan pengujian motor. Perlu diingat, Brno merupakan salah satu sirkuit yang relatif baru bagi Veda, dibandingkan beberapa rivalnya yang telah memiliki lebih banyak pengalaman di lintasan tersebut. Namun alih-alih kesulitan beradaptasi, pembalap Indonesia itu justru mampu menunjukkan perkembangan yang sangat menjanjikan sejak sesi pertama. 1. Menjadi catatan lap tercepat pribadi Veda di Brno. Karena ini merupakan akhir pekan balapan pertamanya dengan paket motor saat ini di Brno, setiap lap yang dicatatkan Veda secara otomatis menjadi rekor pribadi baru. Yang menarik, peningkatan waktunya terjadi secara konsisten dari lap ke lap, menunjukkan proses adaptasi yang sangat cepat terhadap karakter sirkuit. 2. Peningkatan kecepatan tercepat dalam satu sesi. Veda berhasil memangkas waktu putarannya secara bertahap sepanjang sesi berlangsung. Ini menunjukkan kemampuan belajar lintasan yang cepat, sesuatu yang sangat penting bagi pembalap muda ketika menghadapi trek yang belum sepenuhnya dikuasai. 3. Adaptasi sirkuit baru dengan risiko minimal. Banyak pembalap muda biasanya mengalami kesalahan ketika mencoba memahami karakter lintasan baru. Namun Veda mampu menyelesaikan program FP1 dengan pendekatan yang lebih terukur. Ini bisa dianggap sebagai salah satu pencapaian penting karena ia berhasil mengumpulkan data tanpa mengorbankan banyak waktu akibat insiden atau kesalahan besar. 4. Rekor kumpulan data teknis terbanyak dalam FP1 musim ini. Karena fokus utama tim adalah mencari setting terbaik, Veda menjalankan berbagai simulasi yang memberikan banyak data kepada tim. Semakin banyak variasi yang dicoba dalam satu sesi, semakin besar pula informasi yang bisa digunakan untuk meningkatkan performa motor pada sesi berikutnya. 5. Rekor konsistensi lap pada fase pengujian.
Ketika pembalap mencoba banyak setting berbeda, biasanya catatan waktu akan sangat fluktuatif. Namun Veda mampu menjaga ritme lap yang relatif stabil. Konsistensi seperti ini menjadi indikator bahwa ia semakin memahami karakter motor dan lintasan secara bersamaan. 6. Salah satu start adaptasi terbaik di trek baru. Yang membuat banyak pengamat terkesan adalah cara Veda membangun kecepatannya. Ia tidak langsung menyerang, tetapi mampu meningkatkan performa sedikit demi sedikit tanpa menghilangkan arah pengembangan. Pendekatan progresif seperti ini sering dimiliki pembalap yang sudah memahami pentingnya proses dibanding sekedar hasil instan. 7. Menunjukkan kedewasaan balap yang lebih tinggi. Mungkin ini bukan rekor dalam bentuk angka, tetapi merupakan pencapaian yang sangat berharga. FP1 kali ini memperlihatkan Veda yang lebih sabar, lebih tenang, dan lebih strategis dibandingkan beberapa musim sebelumnya. Ia tidak lagi hanya mengandalkan kecepatan alami, tetapi juga kemampuan membaca situasi dan membangun akhir pekan balapan secara sistematis. Inilah yang membuat FP1 Veda di Brno hari ini terasa begitu menarik. Di saat banyak pembalap fokus mengejar posisi tercepat, Veda justru menjalankan misi yang lebih besar, memahami sirkuit, mengembangkan motor, dan mempersiapkan diri untuk sesi-sesi krusial berikutnya. Dan yang luar biasa, di tengah proses tersebut, ia tetap mampu menciptakan berbagai pencapaian baru yang menunjukkan betapa cepat perkembangan pembalap Indonesia ini. Jika FP1 saja sudah memperlihatkan kemajuan seperti ini, maka bukan tidak mungkin sesi-sesi berikutnya akan menjadi panggung bagi Veda untuk menunjukkan potensi sesungguhnya. Karena terkadang, rekor terbesar bukanlah yang tercatat di papan waktu, melainkan kemampuan seorang pembalap untuk terus berkembang setiap kali turun ke lintasan. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness. Terima kasih banyak sudah setia menyaksikan hingga detik terakhir Sobat Vibe Sport. Dukungan kalian adalah energi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan berita olahraga yang bukan hanya cepat dan akurat, tetapi juga penuh makna, inspirasi, dan cerita-cerita luar biasa dari para atlet dunia. Di Vibe Sport, kami percaya bahwa olahraga bukan sekedar pertandingan, tapi juga tentang perjuangan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang bisa memotivasi kita semua. Karena itu, kami akan terus berkomitmen menyajikan konten terbaik untuk kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan komentar kalian, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak Sobat Vibe Sport yang terinspirasi dari dunia olahraga. Dan tentunya, subscribe channel Vibe Sport sekarang juga supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru, momen epik, hingga kisah-kisah luar biasa dari berbagai cabang olahraga. Akhir kata, tetap jaga semangat, junjung tinggi sportivitas, dan terus dukung olahraga dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Vibe Sport. Karena setiap detik di dunia olahraga selalu punya cerita untuk kita rayakan bersama.